Terkadang hati dan jiwa manusia menjadi kering dan gersang karena masalah yang bertubi-tubi silih berganti dan hantaman krisis yang tak habis-habisnya. Tetapi sewaktu kita melangkah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, Dia sanggup merubah air mata kita menjadi mata air yang mengalir. Datanglah kepadanya sekarang, nikmati lawatan aliran hadiratnya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku.
sembah. Haleluya, haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Ku sembah selamanya, ku puji, ku agungkan, ku tinggikan Engkau dari selama-lamanya. Kami mengasihi-Mu Bapa, kami mengasihi-Mu Yesus, kami mengasihi-Mu Roh Kudus. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya Dia baik. Oh baik bagiku, ku puji, ku sembah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mengalirlah, menyegarkan jiwaku. Mengalirlah, memulihkan, memperbarui jiwa, hati dan hidupku. Kiralama sandara rama sandu, kiralama sandara bababu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sama-sama ku ingin selalu, yes, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, nikmati hadirat-Nya, hadirat kudus-Mu penuhi hidupku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ku ingin selalu, yeah, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu, ku ingin selalu. Ora papa sandu, ora papa sandara baba. Nikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah, sungguh
sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari tepuk tangan kita puji dan sembah. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, ku ingin selalu bersekutu denganmu Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Ku ingin tetap di hadirat-Mu pagi, siang, sore dan malam. Lebih baik di rumah-Mu, di hadirat-Mu daripada di tempat yang lain. Ku puji, ku sembah, ku agungkan. Tiara Rama Sandara Masandu, Tiara Masandera Mata Sandara Bu, Irala Bapa Pakara Bapa. Allah itu roh, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya Rabba Bapa Syadara Bapa, Ya Rama Syadara Bapa Bapa. Oh, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena
selalu yang terbaik. Kami gak pernah sendiri. Jalani hidup Karena ini tangan-Mu memegang tangan kami. selalu menyertai. Kami menyadarinya Bapa. Yes Lord. Betapa ku menyadari Di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, angkat tangan kita bersama-sama panggil Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, agar emas yang murni Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, agar air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, agar emas yang murni Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajar kami mengerti Bapa, kasih yang abadi selalu memberi, agar air mengalir yang tiada pernah berhenti, agar air mengalir yang tiada pernah berhenti, agar air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari menerima aliran-alirannya seperti firman Tuhan. Roh Kudus tercurah dan keluarlah air yang mengalir, mengalir. Air mata menjadi mata air bersama Roh Kudus. Biarlah Bapa Bakarala Masyanu, biarlah Masyanu Rabatasanu, biarlah Bapa Karalama. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku, berbaru. Biarlah Masandara Lama Sandu, biarlah Masandara Masandara Masandu. Haleluya, 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 haleluya. Aliran Bapa Yesus dan Roh Kudus tak pernah berhenti sampai Maranatha. Amin. Salam penyembahan. Sobat penyembah, kita berjumpa lagi dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Setelah kita memuji Tuhan bersama, berdoa dan menyembah,
Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk talkshow, dan sahabat saya, Dusia Siraban, si pendeta nyentrik, yang mewakili netizen juga rakyat Indonesia untuk bertanya-tanya, dan saya dengan dasar firman Tuhan di Alkitab siap menjawab. Sehingga kita makin dalam, dan tema yang kita akan bahas adalah sisi gelap pemimpin. Silakan hambanya. Wow, terima kasih Pak Tim. Pemirsa Worship at Home, ya, pastikan di rumah benar-benar menyaksikan program ini, jangan kemana-mana, selesaikan sampai akhir supaya hidupmu diberkati. Baik, sisi gelap seorang pemimpin. Namanya pemimpin, tegas pasti Pak. Dididik benar-benar sudah kuatlah di bawah tekanan, berwibawa, penuh hikmat dan lain-lain. Tapi yang jadi pertanyaan banyak orang adalah, kenapa kok masih bisa jatuh, Pak? Baik. Pemimpin itu tidak sempurna. Pemimpin itu juga manusia biasa. Mau pemimpin organisasi, pemimpin politik, ya, pemimpin pemerintahan, ya, pemimpin pelayanan. Ya. Semua selalu ada sisi gelap dan sisi terang. Oke. Nah, sehingga kalau ada program hitam putih, itu ada benarnya. Tapi kadang orang juga pilih abu-abu. Nah, kalau kita tanpa Tuhan, maka lebih cenderung ke gelap. Bersama Tuhan, terang. Jadi ada sisi terang, yaitu kebenaran. Sisi gelap, meninggalkan kebenaran. Nah, manusia diberi kehendak bebas. Apakah berjalan dalam sisi terang atau sisi gelap? Semua pemimpin punya sisi gelap yang harus diminimalis, kalau bisa ditiadakan. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, barang siapa yang mau mengikuti Yesus, hendaklah dia menyangkal diri, menyangkal sisi gelapnya, mematikan dagingnya, dan memikul salib dan mengikut aku, kata Yesus. Ya. Sehingga Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kristus hidup, Yesus hidup dalamku. Bukan sisi gelap, sisi terang. Sisi terang. Hidupku bukannya di sisi gelap, tapi terang di sisi Tuhan. Galatia 2 ayat 20. You understand? Understand, Pak Tim. Apakah sisi gelap itu sama dengan kelemahan atau kekurangan gitu, Pak? Tepat sekali. Tetapi kalau kelemahan kekurangan itu bisa muncul tiba-tiba, tapi sisi gelap itu adalah sejak dari awalnya. Oke. Misalnya, ini Raja Daud. Ya. Daud sejak remaja diurapi. Daud prajurit yang selalu menang. Waktu gembala domba melawan singa, beruang, bahkan dia mengalahkan Goliat. Dia jadi panglima perang, berlaksa-laksa orang dikalahkan. Tapi masa lalu gelapnya Daud adalah Daud pernah ditolak oleh ayahnya, Isai, dibully oleh abang-abangnya, masih bau kencur, masih keijo-ijoan, sehingga dia tetap ada sisi kesepian di dalam kekuasaannya dia. Jadi kalau secara knowledge, pengetahuan, semua pemimpin punya sisi gelap. Nah, sisi gelap itu harus diminimalis. Sehingga, contoh, Yesus saja berdoa di Getsemani, kalau boleh Tuhan, lalukan cawan ini daripadaku.
Oh, tapi bukan kehendakku yang jadi. ya. Sehingga pujian berkata, bukan kehendakku yang jadi, doa Yesus ini ku turut. Jadi bukan nurut yang gelap, nurut yang terang. Kalau lebih banyak sisi gelapnya gimana Pak Tim? Ini sisi terangnya ini bisa dikatakan hanya 20%. Kebanyakan sisi gelap. Apa seperti ini masih bisa diangkat menjadi seorang pemimpin Pak Tim? Bisa, pemimpin preman namanya. Kan ini pemimpin, aku nggak bilang pemimpin rohani, nggak Ya. bilang pemimpin. Ya pemimpin banyak lah. Banyak gitu ya. semua pemimpin. Pemimpin bajak laut, Ya pemimpin. ini kan juga alumni bajak laut kan. Iya. Rantainya masih ada. Masih nyangkut Pak. Nah, jadi semua punya semua punya sisi gelap dan sisi terang. Nah, yang mulai sadar itu terangnya mulai makin terang. Kan ada bukunya R.A. Kartini, habis gelap Terbitlah. terang. Kalau habis terang terbitlah gelap, itu ceritanya beda lagi. Nah, jadi saya pun pribadi jujur punya masa gelap. Ya. Tapi saya mulai singkirkan. Ya. Singkirkan dan Ya. menuju ke terang. Dan Ya. kita bersyukur Yesus berkata, Ya. kamulah terang dunia. Wow. Ya. Karena Yesus adalah masternya terang. Jadi kalau ada yang lebih banyak sisi gelapnya, iya pemimpin. Pemimpin penjahat, pemimpin preman, pemimpin bajak laut. Nah, ini kan kita mau bicara pemimpin yang positif. Iya. Tapi tetap sepanjang hidupnya pemimpin itu, Iya. dia selalu punya sisi gelap, sisi terang yang tarik-tarikan. Bahkan ada kata lain yaitu serigala gelap Ya. lawan serigala terang. Tarik-tarikan. Mana yang diikuti? Mohon maaf. Orang laki-laki yang normal lihat Ya. wanita cantik, ada dua ide. Cantik bukan istrinya. Sisi gelap berkata, oke juga nih, bisa buat selingan gitu ya. Bisa buat- Ini orang lain bukan saya. Iya, siap Pak. Kalau saya mah selesai, langsung diskors, didisiplin, dan itu memang nggak benar juga. Iya. Oke, jadi tapi yang positif enggak, biarpun cantik tapi istri orang, bukan istri saya. Lihat mobil orang bagus, sisi gelapnya, waduh iri hati kalau aku punya mobil itu, tapi katanya mobil saya cukup. Nah, jadi selalu gelap, terang, tarik menarik, yang benar, betul-betul benar, benar-benar betul adalah dibawa ke terang. Baik. Saya jadi ingat di masa-masa kepemimpinan Raja Daud. Ya. Raja Daud ya seperti banyak orang sudah tahu. Raja Daud pernah jatuh, Pak. Ya. Ya, jatuhnya di perempuan. Ya. Apakah itu sisi gelapnya Daud, Pak? Apakah pada saat itu sisi terangnya dia kalah? Ya. Jadi waktu Daud sudah diangkat tinggi menjadi raja, disitulah ujian yang sesungguhnya terjadi. Jadi banyak seseorang pemimpin itu belum jatuh, bukan karena nggak jatuh, karena belum ada kesempatan aja untuk jatuh. Karena dia mohon maaf, contoh orang selingkuh ya. Selingkuh itu butuh modal. Oh iya, mahal Pak. Mahal. Jadi kalau dia masih miskin, biarpun pemimpin, dia nggak akan selingkuh. Begitu dia kaya, duitnya banyak, otoritasnya banyak, baru ada godaan untuk selingkuh. Nah, Raja Daud waktu melihat Batseba lagi mandi, itu kan di 2 Samuel 13 itu pada musim awal tahun biasanya raja berperang. Jadi biasanya dia harus perang. Waktu itu melawan suku Amnon. Tetapi Daud tidak perang. Tentaranya Yoab perang, panglimanya perang, dia di soto istana. Keliling-keliling, ada Batseba lagi mandi. Ya mungkin Batseba itu semacam putri Yerusalem lah waktu itu. Siapa? Miss Yerusalem. Benar-benar cantik lah pokoknya Pak. Nah, lalu dia tanya sama ajudannya. Oh zaman sekarang. Siapa itu? Biasanya ajudan yang normal bilang, oh itu Batseba, selesai. Ditambahi, Batseba bin ini istri Uria prajuritmu. Lengkap kan sudah? Berarti itu berarti ajudannya cerdas juga.
Udah dikasih kode nih. Ya. Tapi mata gelapnya Daud udah gelap, bla 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 bla. Wow. Panggil Betseba ke istana, mandi bareng. Nah itu kan nggak lucu mandi sama isi prajurit. Baik, Pak Tim, apakah sisi gelap itu karena memang belum bertobat, Pak? Baik. Pemimpin itu jangan dikira tidak ada tekanan. Bahkan makin tinggi dia memimpin, Tekanan makin tinggi. Kan terpaan angin makin kencang. Nah, kalau kita boleh pelajari secara knowledge, pengetahuan, pemimpin itu punya sisi gelap adalah kesepian dalam kekuasaan. Punya kekuasaan, Ya. tapi sepi. Ya. Sendiri gitu. Orang tidak bisa menyentuh dia. Yang kedua adalah kecanduan akan kekuasaan. Ya. Nggak puas. Ya. Jadi beberapa pemimpin kan pengen terus-menerus tanpa menyinggung negara manapun dan pemimpin apapun. Ya. Yang ketiga adalah ketakutan akan kritik Oh. dan juga akan intimidasi. Ya. Yang keempat adalah pengalaman untuk pengen menikmati sensasi yang lebih. Ya. Sederhana lah, contoh yang ngaku sultan itu sudah punya mobil mewah A, pengennya B, C, D, E, Z. Ya. Gimana nuraninya? Ada banyak orang yang masih belum bisa makan dengan nyaman, misalnya. Ya. Tanpa menyinggung, saya hanya menyerempet. Setelah itu dipamer-pamerkan lagi. Itu. Yang kedua, misalnya Imelda Marcos, dia punya sepatu. 13.000 pasang sepatu, belum puas. Ini saya singgung yang di luar negeri biar aman ya. Ibu Perdana Menteri nasib yang di Malaysia punya koper-koper mewah, isinya uang bahkan, tetap ndak puas, pengen terus. Kumpulkan mobil mewah, sepatu mewah, koper mewah lainnya, tetap tidak puas. Karena memang kepuasan sejati manusia sudah diciptakan Tuhan, hanya boleh diisi oleh Tuhan. Jadi tanpa Tuhan tidak pernah puas. Wow. Ya, Pak. Jadi kita bersyukur kita sudah punya Tuhan, jadi kita sudah puas. Walaupun tetap boleh berharap. Ya. Amin, Pak Tim. Apakah tidak sebaiknya pemimpin yang masih sisi gelapnya itu lebih dominan tidak diturunkan saja, Pak? Gitu loh. Contoh seperti Daud misalnya, kenapa tidak harus diturunkan saja pada waktu itu? Karena itu sebenarnya sudah sangat mempermalukan kerajaan sebenarnya, Pak. Bagus. Sekarang kalau dia sudah jadi orang nomor 1, yang menurunkan siapa? Tuhan, Pak. Jadi kamu mau ngatur Tuhan. Oke, baik, Pak. Baik. Sementara Tuhan memberikan kehendak bebas, free will. Baik. Saul yang jelas berubah setia, tidak taat, tidak menghormati Tuhan, tetap memerintah 40 tahun. Setelah itu Saul kalah perang, dia bunuh diri, baru diganti Daud. Ya. Daud waktu belum naik banget juga masih sisi terangnya lebih banyak. Ya. Begitu udah naik menjadi orang nomor 1, ya. Bukan hanya nomor 1 di kerajaan loh, nomor 1 di negara, nomor 1 di lembaganya, di yayasannya, di perusahaannya dia. Orang yang nomor 1 paling tinggi, naik paling tinggi, top paling tinggi sendirian. Naik sendirian, jatuhnya juga akan sendirian. Yang betul rame-rame naik ke atas, jatuhnya rame-rame kalau jatuh, minimal saling menyangga. Berarti Pak, apa aja yang harus seorang pemimpin siapkan supaya ketika nanti dia semakin naik di atas, semakin dipakai Tuhan, dia tidak jatuh, Pak. Dia tidak masuk ke dalam sisi gelapnya. Dalam artian sisi gelapnya tidak berhasil menguasai dia. Langkah-langkah apa yang digunakan, Pak? Pertama adalah menyadari kita tuh bukan siapa-siapa.
Jadi ini contoh sebelum kita bongkar Daud ya, Ya. Musa. Musa itu umurnya 120 tahun, simple banget. 40 tahun pertama dia di Mesir, dia berkata, I am something. Oh, keren ya, saya adalah pangeran Mesir. Ya. Walaupun dia asli Israel, Ya. putra Israel, bangsa Israel. Ya. Tapi dia berkata, saya pangeran Mesir. Ya. Karena itu dia akhirnya sadar akan dia adalah orang Israel, melihat orang Israel dianiaya, diperbudak, dia membela orang Israel itu, akhirnya membunuh, walaupun dengan kasih, tetap salah. Dia akhirnya melarikan diri ke padang Median. 40 tahun dari pangeran menjadi gembala. Dia berkata, I am nothing. Dari something ke nothing. Kenapa? Dari pangeran Mesir Ya. menjadi gembala domba, nothing. Ya. Setelah itu dia ketemu dengan semak Ya. yang terbakar tapi tidak angus, Ya. lambang kehadiran Tuhan. Maka dia dipanggil untuk kembali ke Mesir, membawa umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dan dia berkata, God is everything. Wow. Jadi sisi gelapnya Musa dikikis habis Ya. ke dalam sisi terang. Nah, kenapa nggak diturunkan? Nggak semudah itu, udah nomor 1 kan. Tentu perlu ada dekret, perlu keputusan. Apalagi kalau kerajaan, kalau pemerintah republik aja misalnya, ada peraturannya, undang-undangnya setiap 5 tahun dan sebagainya. Jadi tidak mudah. Itu justru tantangan dan ujian terbesar waktu naik. Kesatu adalah kita menyadari kita bukan siapa-siapa, Ya, hanya ya. Tuhan yang mengangkat. Kedua, Ya. punya banyak penasehat. Oh, baik Pak. Misalnya saya Raja Daudnya gitu ya. Iya. Saya lihat Bathseba mandi, ada kamu di sini. Iya Pak. Kamu Pak Tim janganlah. Ya. Pak Tim kan gembala. Iya. Iya. Kan ada Bu Indri, Iya. ada anak-anak, ada orang yang Pak Tim pimpin. Iya. Jadi saya sedikit, atau sebenarnya kamu yang lihat Bathseba mandi. Kamu macam-macam, ku pecat kau jadi pendeta. Ya jadi jelas, jadi Iya. jangan sendirian. Jangan sendiri ya. Jadi rame-rame. Ya. Berdua juga jangan, nanti bisa ada main juga masalahnya. Siap Pak. Ya. Jadi sebenarnya tidak gampang ya untuk menjadi seorang pemimpin itu ya Pak. Ya. Perlu memperhatikan etika, memperhatikan nilai-nilai, karena kalau tidak, apa yang kita pimpin bisa hancur berantakan. Betul Pak Tim ya? 45 tahun pelayanan dirintis dari awal bisa runtuh sehari Oh, karena sisi gelap ya. seorang pemimpin yang menguasai hidupnya. Emosi sejenak, selesai. Habis dalam waktu hitungan detik Pak ya. Selesai. Jadi yang lebih aman adalah berjaga-jaga senantiasa, waspada, periksa diri, bercermin. Ya. Saya bukan siapa-siapa, saya dari bawah. Ya. Karena itu jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Misalnya kalau naik mobil gitu ya, mobil bukan mobil mewah, bersyukur. Memang bukan mobil mewah, Ya. tapi masih punya mobil daripada naik motor kena hujan. Ya. Naik motor bersyukur daripada naik sepeda. Ya. Naik sepeda bersyukur daripada jalan kaki. Ya. Jalan kaki bersyukur daripada naik kursi roda. Ya. Naik kursi roda bersyukur daripada mati. Ya. Jadi selalu bergiteng, bersyukur. Ya. Tinggalkan kegelapan, minimalis kegelapan, Ya. menuju kepada terang. Terang. Apakah bisa dikatakan begini Pak? Orang yang masih punya sisi gelap itu sebenarnya munafik Pak. Dia masih ada topeng gitu Pak. Jadi kalau di depan orang dia sok di bawah, penuh hikmat dan lain-lain. Tapi sebenarnya di belakang itu semuanya, setelah dia selesai memimpin, dia keluar aslinya Pak. Misalnya di rumah, ya dengan istrinya, dengan anak-anaknya, keluar benar-benar. Itu gimana menurut Pak? Oke. Jadi Tuhan tuh menciptakan manusia yang adalah pemimpin juga. Pemimpin adalah manusia. Bukan sebagai robot yang diprogram. Bukan. Dia adalah sosok yang mempunyai kehendak bebas, free will. Justru Tuhan Allah itu suka disembah oleh
manusia yang dengan rela hati menyembah, bukan program, bukan kewajiban, tapi hubungan. Nanti kalau kamu udah mulai mau menikah, dicintai oleh robot kan beda. Sama dicintai oleh sosok pribadi yang betul-betul mencintaimu apa adanya, beda. Nah, sekarang saya mau ingatkan, waktu kita menjadi seseorang pemimpin, tetap ada pilihan menuju terang, terangnya diperbesar, atau tetap mempertahankan kegelapan. Oh, itu berarti munafik. Semua orang punya bibit untuk munafik. Apalagi yang biasa di panggung, di pentas. Apalagi mohon maaf, aktor artis udah biasa bersandiwara, kan ada lagunya. Bisa kan? Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kalau dunia masih oke lah ya. Tapi kalau di gereja, gereja itu panggung sandiwara. Repot, Pak. Pendetanya mudah berubah. Nah, kamu sebagai pendeta yang sama-sama saya, kalau aku berubah, tegur aja. Tapi kalau kamu berubah, saya tegur kamu. Siap, Pak Tim. Tegur menegur menjadi satu. Siap. Supaya tidak jatuh. Baik. Ya. Kadangkala karena pemimpin itu sudah punya segalanya, Pak. Salah satu sifat buruknya adalah udah nggak bisa lagi ditegur, Pak. Ini gimana, Pak? Jadi siapapun yang negor udah nggak masuk karena dia merasa dia tertinggi nih sekarang. Bagus. Itulah awal dari kejatuhan dia. Jadi waktu raja pertama namanya Saul ditegur oleh Nabi Samuel, dia cuek bebek, dia nggak mau peduli, dia hanya mementingkan pencitraan. Jangan hukum aku selama aku masih hidup, nanti setelah mati aja. Jangan permulukan aku di depan rakyat. Maka Saul masih menjadi raja, tapi roh Allah meninggalkan dia. Roh jahat yang datang. Daud juga nggak sempurna, pernah jatuh, tapi Daud bertobat. Jadi pemimpin kalau tidak mau ditegur, awal dari kejatuhannya. Pemimpin kalau tidak mawas diri dan tidak punya tim penasehat, tim kerja, di situ akan mulai jatuh. Contoh sehebat-hebatnya presiden ada Menko, ada punya tim panglima sendiri, dibagi-bagi perangkatan, ada sendi-sendi kementeriannya. Jadi nggak bisa sendiri. Bagi tugas bukan Superman tapi super tim. Dan dalam tim itu, TM itu saling mengingatkan. Ini bagus untuk pertandingan sepak bola. Kenapa sepak bola itu indah? Sebab sepak bola itu hanya satu bola direbut 22 orang, tapi jelas peraturannya. Peraturannya jelas. Ada offside, ada hands, ada out, sehingga nggak boleh main-main. Tapi kalau kita bermain tidak cantik, kayak orang gila, satu bola dikeroyok 22 orang, bola dikejar dapat dibuang, dapat dibuang. Baik, Pak Tim. Sebenarnya pengen keluar dari sisi gelapnya karena dia juga sadar, pemimpin tersebut juga sadar bahwa kalau terus-menerus berada di sisi gelap itu akan merusak, menghancurkan segalanya. Pengen lepas, pengen bebas, tapi nggak lepas-lepas gitu, Pak. Nggak bisa keluar. Ini diperlukan apa sih? Dibilang baca Alkitab, ke gereja, mungkin ke gereja, nyebut nama Tuhan, ya nyebut nama Tuhan, ya gimana tuh, Pak? Baik. Jadi ini cocoknya di Lukas 15. Kisah anak yang hilang. Siap. Ada dua anak, yang satu tentu anak sulung, yang dua anak bungsu. Anak yang bungsu mementingkan sisi gelapnya, minta warisan sebelum waktunya, dapat warisan lalu dada ke bapaknya, meninggalkan bapaknya, pesta pora. Waktu uangnya banyak, hartanya banyak, warisannya banyak, temannya juga banyak, hartanya habis, temannya habis. Dia bahkan kerja di kandang babi. Karena begitu laparnya dia mau makan makanan babi. Ini tingkat gelap yang paling gelap sekali. Udah suram ini. Ini bukan makan babi loh ya.
mau makan makanannya babi, Babi. itu pun tidak bisa. Ya. Ini bukan makan babi guling, ini terguling-guling di kandang babi. Iya, Pak. You understand? Iya, understand, Pak Tim. Orang yang tidak bertobat bukan makan yang guling-guling tadi, maksudnya misalnya sapi guling, Sapi enggak, guling. tapi terguling-guling di kandang sapi. Tapi yang menarik di Lukas 15 ini, Ya. anak itu sadar. Oh. Jadi kalau mau meninggalkan ke gelap ke terang, sadar bahwa gelap itu tak pernah puas. Kepada perempuan Samaria yang suaminya 5, Ya, ya. dan itu bukan suaminya semua, Yesus berkata, kau nggak akan pernah puas. Kalau kau minum air daripadaku, kau akan puas. Itu air kehidupan dari Yesus. Jadi sadar, anak hilang itu sadar, lalu ambil keputusan, saya mau kembali ke bapak saya. Ketika ambil tindakan, datang ke bapaknya. Di adat istiadat Yahudi waktu itu, anak muda ini harusnya dihukum. Oh. Tapi Alkitab mencatat, Yesus mengisahkan, bapaknya dari jauh sudah mengejar, memeluk dia, memberi jubah yang baru. Tentu jubahnya bicara sisi terang. Oke. Sepatu yang baru, cincin yang baru, sehingga dia lepas dari gelap menuju terang. Tentu gelap menarik, ya jangan mau, terang lagi. Tiap hari tetap ada godaan. Wow, tiap hari berarti harus berperang, Pak. Iya, selama masih hidup terus berperang. Ya, berarti contoh misalnya kalau pemimpin di gereja, ketika kita mau mengangkat ada pemimpin-pemimpin seperti Komsel dan lain-lain, berarti kita harus benar-benar teliti dalam mengangkat, begitu ya Pak Tim. Jadi kalau masih punya sisi gelap, apakah tidak diperbolehkan sama sekali untuk memimpin? Jadi benar-benar harus suci sekali kah? Harus benar-benar kudus sekali kah? Atau gimana Pak? Baik. Firman Tuhan meringatkan kita jangan mengangkat pemimpin baru. Yang baru bertobat, belum ada buahnya, tentu tidak bisa diangkat cepat. Oke. Jadi, tapi tidak nunggu sempurna. Nggak ada yang sempurna manusia ini. Oke. You and me juga nggak sempurna. Siapa? Tapi kita mau diperbaharui. Ada pujian. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Jadi diperbaharui terus, diperbaharui. Jadi Daud dan Saul sama-sama salah. Tapi Daud bertobat dan mau diperbaharui. Yudas dan Petrus sama-sama salah. Ya. Yudas berkhianat lalu menggantung diri, Petrus mau diperbarui. Jadi sisi gelapmu segelap apapun, Tuhan datang untuk mengampuni dosamu. Yesus datang ke pemungut cukai, nginap di rumahnya pemungut cukai. Bayangkan, sisi gelapnya diubahkan. Jadi intinya bukan kemarin. Kemarin itu adalah history. Masa depan tanpa Tuhan adalah misteri. Hari ini bersama Yesus, kalau kita mau, kita mendapatkan penyertaan kris anugerah Tuhan. Jadi tinggalkan yang gelap menuju yang terang. Seperti buku Era Kartini, habis gelap terbitlah terang. Wow. Apakah sangat penting seorang pemimpin yang benar-benar memiliki sisi terang lebih dominan, Pak? Atau apakah pemimpin itu memang harus seperti orang-orang di zaman Daud atau gimana, Pak? Di 2 Samuel pasal 2, ini sisi gelapnya Daud ya. Iya, Pak. Pada suatu sore setelah Daud bangun tidur, tentaranya perang, panglimanya menyambung nyawa dengan musuh. Ya. Daud bangun tidur, berjalan-jalan di atas soto istana, dan dia lihat wanita sedang mandi. Kalau sekarang mungkin lihat sosial media sedang mandi, di TikTok, di Instagram dan kawan-kawannya. Setelah itu dicatat memanggil perempuan itu diajak mandi. Bayangkan, dari sisi gelap yang tidak terkontrol. Akhirnya, mohon maaf, suami si perempuan itu, Uria, datang
datang bukan tidur di rumah istrinya, tidur di istana. Ya. Itu kayak tempeleng mukanya Daud tuh. Waktu coba Uria dikasih minum alkohol supaya mabuk, enggak mungkin. Teman-temanku sedang perang. Ya. Masa aku tidur sama istriku? Karena Daud kebingungan. Ternyata suaminya Uria lagi perang, Ya. Batseba lagi hamil. Nah ini kan Ya. untuk menutupi dosanya Daud, Ya. dipanggillah pulang suaminya sehingga minimal ada tercatat suaminya pernah pulang. Jadi indahnya sama-sama begitu kira-kira. Tetapi Uria Ya. nggak mau pulang ke rumah. Ya. Jadi siapa yang membuat kalau dia bikin hamil? Ya. Pusinglah Daud 7 keliling. Sisi gelapnya Daud, akhirnya Daud merekayasa, membuat simulasi. Simulasi. Ya. Uria disuruh balik lagi ke medan pertempuran, dikasih surat tugas. Diserahkan kepada panglimanya Yoab dengan perintah yang bawa surat ini tempatkan di bagian paling depan. Kalau ada apa-apa yang namanya perang dia mati ya nggak apa-apa. Sepertinya semuanya Ya. manis. Ya. Skenarionya good job. Dan akhirnya Yoab memberi laporan. Kami sudah melawan musuh dan sempat kalah. Tapi kabar baiknya, Ya. yang kau minta mati di medan perang, Uria sudah mati. Oke. Maka tidak ada yang tahu, hanya tahunya Yoab saja. Dinikailah Batseba oleh Daud. Tidak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Tapi kan di sana ada CCTV akhirat yang nonton semuanya terekam dengan lengkap. Yang CCTV model gini tidak bisa dirusak, nggak bisa disembunyikan. Ya. Malaikat administrasinya lengkap. Iya, iya, Pak. Wow, Ya. ada lagunya. Mata Allah melihat apa yang kita buat, baik yang baik, baik yang jahat. Sekalipun CCTV-nya mati mungkin yang di dunia, tapi di sana nggak mati. Dan Daud ditegur Nabi Nathan. Ingat loh, Nabi sama raja itu unda-undi. Raja yang rendah hati nurut sama Nabi. Raja yang sombong bahkan bisa memenjarakan Nabi. Nabi Yeremia itu dimasukkan sumur oleh Raja Israel yang tidak menghormati Tuhan. Tapi waktu Daud ditegur Nabi Nathan, sisi gelapmu gini Daud. Sebelum kamu diadili oleh pengadilan tertinggi di akhirat, di bumi ini kamu harus tobat. Ya. Kamu telah berbuat dosa, melakukan kekejian. Kamu kan pemimpin, kamu kan raja, harusnya melindungi istri tentaramu sedang perang. Justru kau ambil. Dan Daud bukan marah kepada Nabi Nathan. Dia berlutut dan bertobat. Wow. Akhirnya anak hasil dengan Batseba memang mati, Mati, ya. tapi Daud diampuni. Dia bilang gini, gua mau ikut Daud, bikin dosa dulu, nanti minta ampun. Iya kalau sempat minta ampun. Kalau nggak sempat, wah, Selesai. selesai. Jadi jangan nyontoh buruknya, nyontohlah baiknya. Baik. Apakah kita ketika punya sisi gelap itu wajib jujur, Pak? Terbuka, Pak? Kepada siapa? Mungkin kepada pasangan, terus kepada pemimpin kita yang di atas, mentor kita. Apakah harus kita tutup rapat sehingga namanya sisi gelap ini pribadi kita lah, ini privacy lah, seperti itu, Pak? Apakah perlu kejujuran itu? Baik. Yang pertama, terbukalah sama Tuhan. Daud berkata begini, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Daud ini di atasnya jenderal, di atasnya panglima, dia raja, orang nomor 1 di kerajaan. Dia berkata, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Waktu dia berdosa, dia berlutut di Mazmur 51. Jangan kau ambil, bukan mahkotaku, bukan takhtaku, Ya. bukan tongkat kerajaanku. Jangan ambil roh-Mu daripadaku. Ya. Jadi terbuka sama Tuhan. 1. 2, terbuka sama pasangan harus. Oke. Dengan bahasa yang tepat. Misalnya di WA saya nih,
ada WA perempuan mana gitu nggak jelas. WA saya bilang sayang kek, cinta kek, asal saya nggak bales. Karena handphone saya ini dua-duanya dibuka sama istri tiap hari. Mungkin pas saya tidur dibuat tiap menit kan. Dan saya nggak masalah. Iya Pak. Asal saya nggak bilang I love you ke orang lain aja. Iya. Kalau sampai hari ini sih nggak ada yang bilang I love you sama saya sih. Saya Iya Pak. belum pantas untuk itu mungkin. Dan jangan sampai. Iya Pak. Jadi aman. Iya. Asal saya tidak memberikan respon. Iya. Terbuka sama pasangan, juga terbuka sama pemimpin, boleh. Oh, oke. Dengan bahasa tertentu atau sahabat. Oke. Itu bukan sembarang orang, itu namanya ember. Oke. Dan tetap dalam hadirat Tuhan. Iya. Puji nama Tuhan. Baik Pak, di penghujung daripada acara ini, apakah Pak Tim mau memberikan masukan-masukan buat para pemirsa mengenai sisi gelap seorang pemimpin ini, Pak? Apa yang pengen disampaikan supaya para pemimpin yang mungkin sedang menonton tayangan ini bisa dikuatkan? Baik. Sobat penyembah, tidak ada pemimpin yang sempurna. Semua ada sisi gelapnya. Tapi kalian juga tentunya sisi terang. Dan yang dahsyat, Yesus adalah terang dunia. Jadi Yesus tidak mencari orang yang benar, tapi orang berdosa. Ya. Bertobatlah dari sisi gelap manusiamu. Ya. Tinggalkan dosamu, bertobat, jadikan Yesus juru selamat dan Tuhanmu. Dan sangkal diri, pikul salib. Seperti Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Selama kita masih hidup, sisi gelap itu langsung terus menarik-narik. Oh, iya. Kalau kau pemimpin diajak sombong mungkin. Kalau orang ngomong gini, saya nggak sombong, udah sombong dia, nggak sombong kok bilang-bilang. Atau mengejar harta atau cinta yang palsu. Pastikan cinta, harta, takhta itu kesenangan sementara. Tetapi Anda di dalam terangnya itu selalu akan sejahtera, damai, dan sukacita. Segelap-gelapnya hidupmu, kalau ada terang Tuhan, kau pasti menang. Seperti lagu, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Segelapnya gelap gulita tengah malam, begitu fajar menyingsing, terang itu menerangi hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa yang sedang tenggelam dalam kegelapan, sisi gelapnya seorang pemimpin, bila kami menyadari masih ada sisi terang dari Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Mungkin tidak banyak yang tahu, tapi Tuhan Maha tahu. Ampuni setiap dosa, kesalahan kami. Mungkin kami tidak membunuh, tapi kami membenci. Itu juga sama. Kami iri hati, kami cemburu, kami dendam. Ampuni. Dan kami siap untuk menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami seumur hidup kami dan selama-lamanya. Kami dan seisi rumah kami diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan. Terima kasih Bapa. Berkat dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di program Worship at Home yang akan datang lebih luar biasa lagi bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin.